Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muslim Voice, channel seputar dunia apologet, dialog lintas iman dan berita seputar Islam. Tentunya saya ucapkan terima kasih yang sudah bergabung di channel ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Muslim Voice. Pada kesempatan kali ini channel Muslim Voice akan menayangkan dialog lintas iman, di mana seorang mantan oten atau lebih tepatnya seorang mualaf cerdas yang berdomisili atau yang kini tinggal di Amerika Serikat, Ibu Sumangkut, yang menguasai atau fasih memahami beberapa Bible versi luar negeri. Tentunya sangat mengejutkan sekali pada kesempatan kali ini, di mana Ibu Sumangkut bongkar Bible yang sudah berumur ratusan tahun dan isinya sangat berbeda sekali dengan Alkitab yang ada di Indonesia, yang dimana Alkitab lebih condong menyerap beberapa bahasa yang ada di Al-Quran, seperti kata Alkitab, kata Allah, Rasul, dan banyak juga yang lainnya. Mari kita simak dialog lintas iman yang sangat menarik ini. Ibu Sumangkut, mualaf cerdas, bongkar kitab atau Bible yang berumur ratusan tahun, yang tentunya bikin oten susah tidur kalau menyaksikan dialog berikut ini. Selamat menyaksikan. Aku bingung agamanya apa ya kok semuanya lagi. Kok Bible juga mantan yang terlupakan ya. Bang Andreas kan teman aku ya. Sebentar, Bang Andreas kan teman aku lupa. Abang kok Islam apa Kristen ya? Lupa aku, maaf. Ya, pokoknya pecinta Yesus gitu aja. Oh iya, baru ingat gue. Kita kan teman. Yo, siap. Admin suaranya. Iya betul. Siap. Oke, kita edukasi Bang Andreas ya, izin ya. Oke, Ya, silakan. Silakan Tom. Aku lanjutkan ya. Oke, terima kasih waktu yang diberikan. Ya, Monggo sudah bisa buka kamera Bunda sekarang. Monggo sekarang boleh, Bunda sudah bisa buka ya. kamera. Sekarang Jadi dibuka, tolong. yang mana yang minta dibukakan? Dipersilakan dulu. Insya Allah Bunda buka. Siap. Oke. Jangan bundanya. Ya. Nanti insya Allah disampaikan, dibukakan yang mana. Bunda menaruh rasa hormat selalu dan hormat selalu, ya. Monggo, ya. Silakan monggo. Aduh, cantik kali Bunda gue ini, kayak usia 30 tahun. Betul di Amerika soalnya. Gini, tadi disebutkan kata tahir, kudus. Kemudian dikatakan lagi nabi, ya. Kita ambil aja satu lah, nggak usah susah-susah. Kata imamat tadi 13:17 ya. Coba Bunda buka di Bible imamat 13:17, apa tertulis di situ? Apakah tahir atau bukan? Coba. Iya, coba. Oh gitu, siap. Ini beliau ini kritis juga ini ya, abang dah kita ini matenun. Bunda buka mau yang mana? Bible yang 100 tahun atau 300 tahun? Yang mana? Bebas, salah satu. Nanti boleh. Ya. Berarti yang 100 tahun ini 122 Ya, tahun. boleh. Bagus. Mantap. Ya, koleksi Bunda mantap. Lanjut. Imam itu bahasa Inggrisnya apa ya? Kang Adiansah, Kang Tayyib, imam teh naon teh bahasa Inggrisnya? Leviticus. Itu udah benernya, Itu dah. benernya. Leviticus pada pasal berapa, abangku? Gimana? 13:17 tadi yang dibilang sama pengertian. 13:17 ya. 13 nih, ini 15, ini 13. Ya, ini dia. 13:17. Teman-teman segera diketahui dari seluruh buku yang ada di dalam Bible itu imamat ini adalah buku yang mempunyai Coba dibaca Bunda, coba dibaca ayat-ayat bahasa Inggris. Tom, cara beredukasinya kamu harus mengerti ya. Bunda Sumangkut ini cara beredukasinya meluas gitu. Pasti menuju poin yang Anda tanyakan. Jadi sabar saja. Silakan Bunda. ya. Leviticus 13. Leviticus ini termasuk buku di dalam Bible yang
panjang-panjang kandungan tiap dalilnya, panjang-panjang. Termasuk kalau di Al-Quran kita mempunyai surah-surah yang panjang, yaitu Madaniyah, ayat-ayatnya panjang-panjang. Oh, ini Levitikus termasuk salah satunya. Kita lihat Levitikus 13 pada nomor 17-nya, the verse number 17. And the priest shall see him. Dan sang imam haruslah bisa melihatnya. And behold, dan perhatian, if the black be turned into white, jika atau ketika penyakit itu atau simptom itu berubah berwarna putih, then the priest shall pronounce him cleansed. Maka kemudian sang imam haruslah umumkan, sampaikan kepadanya bahwa ia sudah clean, bersih. Oke. That has the black, he is clean. Bahwasanya penyakit itu, simptom itu telah Clean. pergi. Ia, he is clean. Dia adalah bersih sekarang. Gini Bunda, di mana tulisannya tahir Bunda? Tahir, T-A-H-I-R. Ada nggak di situ? Nggak ada. Oh ya. Karena sudah. orang Inggris sangat loyal dengan agamanya, tidak mau mengambil dari agama orang lain. Betul. Jadi kita salut. Salut kita. Iya salut ya. Berarti orang Inggris tidak menyinggung pakai agama orang lain ya. Oke, terima kasih ya Bunda. Ya betul. Berarti nggak ada ketersinggungan dengan agama lain atau khususnya agama Islam ya. Terima kasih Bunda ya. Oke. Walaupun buku ini Biblia ini atau Biblos ini ditulis oleh orang-orang yang pernah berkunjung ke istana-istana kerajaan Imperium Islam. Bahkan Raja Richard kedua, Richard berhati singa, the Lion Heart, itu mengusir Muslim dalam perang salib pada tahun 1535, berhasil menduduki Yerusalem kembali. Jadi mereka bertemu, berpapasan dengan Muslim, para katakanlah orang-orang yang mereka segani di dunia Muslim. Tapi itu sudah, Bunda. Tidak membuat mereka memasukkan sudah. Cukup, terminologi Islam ke dalam Bible. Mereka berhak loh sebetulnya, karena mereka bertemu mengalahkan Salahuddin Ayyubi. Artinya cukup di kitab sucinya KJV yang berbahasa Inggris tidak ada ketersinggungan dengan agama lain. Agama Islam. Sudah digarisbawahin ya, sudah ya digarisbawahin ya, clear ya, setuju ya. Oke, sekarang Pak Adiansa tolong tadi Roh Kudus itu ada di mana? Keluaran 21:8. Keluaran 21:8. Imamat 22:32. Satu aja ayat, cukup ayat satu aja Bunda. Keluaran ini pasti coba buka di Keluaran Exodus ya. Exodus. Oke, buka tolong ya. Kita edukasi ya teman-teman ya di bawah ya, sabar ya, jangan saling ini ya. Kita edukasi kok. Nah ini 21 pada nomor 8. Ya, nomor 8. Remember the Sabbath day. Ingatlah hari Sabat. To keep it holy. Untuk tetap memegangnya sebagai suci. Holy. Kalau di Indonesia sejak tahun 1974 masuklah kudus. Sebelum itu tidak ada. Oke? Iya. Jadi tidak ada Holy Ghost, tidak ada dalam perjanjian lama. Holy ada, banyak. Ya, ini
Kemudian kita ke Imamat 22:32. Imamat itu Leviticus ya, 22. Leviticus 22, 24, 22. Bunda cukup. Bunda cukup. Satu ayat aja cukup. Cukup. Tadi kudus tidak ada ya tertulis ya di kitab yang dibaca Bunda ya. Adanya holy ya. Bunda cukup. Nggak usah. Ya, cukup. Ya, jadi gini ya. Sudah setuju ya. Berarti di kitab bahasa Inggris, Bible Inggris tidak ada kata kudus ya, adanya holy. Artinya tidak ada ketersinggungan dengan agama lain. Lalu bahasa Gitu ya. lain kata Ya holy sudah, diganti terima kasih. juga. Apalagi nabi sekarang lagi satu Bentar, lagi Abang. nabi. Saya mau mengedukasi sebentar. Saya tidak mau tunduk di bawah perintah Anda. Saya bukan hamba sahayanya Anda. Maaf. Oh iya maaf Bunda ya. Hormat. Jangan Hormat perintah saya. Maaf. Oke, siap. Pada Leviticus 22 pada the verse number 32 pada butir ke-32 dikatakan suci itu ini lebih kuno. Ini istilah yang lebih kuno namanya halau. Jadi halau itu artinya kekosongan yang bening. Itu artinya halau. Halo ya. Oke. Kekosongan yang bening. Bukan kudus ya Bunda ya. Bukan kudus ya. Oke. Bukan. Jadi, Oke. neither shall ye profane my holy name. Jadi, jangan pula kalian memburukkan namaku yang suci. Jadi Tuhan menuntut untuk menyebut namanya secara baik. But I will be hallowed among the children of Israel. I am the Lord which hallow you. Tetapi aku akan membeningkan. Ya, ini artinya suci dalam bahasa lain. Hallow ini artinya suci loh. Aku akan membeningkan, mensucikan among the children of Israel, di antara bangsa Israel. I am the Lord. Akulah Tuhan which hallow you, yang akan menyucikan. Bunda memang luar biasa ya, macam-macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Jadi Kang Theodor. Salve. Salve Theodor ya. Jadi sudah jelas ya Fik ya teman-teman ya, buat edukasi yang di bawah ya. Jadi Bible yang dipakai orang Kristen yang berbahasa Inggris ya. Tadi tidak ada ketersinggungan dengan Muslim ya, tidak ada kesinggungan dengan Al-Quran karena tidak ada kudus, dikata itu adanya holy. Kemudian tahir nggak ada, adanya clean ya. Jelas ya, kita sudah edukasi ya, nggak ada ketersinggungan ya Kristen ya. Gitu ya Bunda ya, terima kasih sudah menunjukkan data. Saya izin turun teman-teman. Jadi jangan ini. Oke ya, jangan mengklaim apa? Gimana? Mau kemana? Ya biasalah, aku kan kangen sama Bunda Semangkut. Enggak, aku kangen tadi sama Bunda Semangkut ya. Ya udah, Ya, jadi aku kadang main ke sana. Besok jam Dulu besok mau nggak? Jam Wow, ada Bunda USA. Bunda Yosef. Kenapa Bang Haus? Apa Bang Haus? Gimana Haus? Bang Tom nanti besok jam 10 pagi itu nggak bisa nggak? Saya undang di sini nanti kalau bisa sama yang lain nanti, teman yang lain juga. Boleh nanti kalau saya ada waktu, boleh nanti aku sempatkan ya kalau ada waktu. Aku seneng kok mampir-mampir ke room itu. Dua-dua. Wah, saya pikir Tom Cruise, Tom Cruise. Udah aku lihat sih. Karena Bunda kan ini orang Amerika, jadi aku menyesuaikan gitu kan. Aku orang. Ya bagus lah, anak Kristen ya masih bagus lah dia narasinya ya Bang Kapak ya. Iya, udah lama ya. Memang enak, cuman
Cuman gini, si Nelson tadi luar bertanya, jadi saya agak ngepending Bang Tom gitu. Aku tahu karena Bang Tom ini bertanya menggebu-gebu, dia pengen rasa taunya ada, tapi ya begitu. Nelson dia duluan gitu loh Bang Tom ya. Mohon maaf. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Aku menghormati ke orang yang penuh nafsu itu kadang-kadang ya biasalah. Iya. We have to stay cool. Siap. Mohon maaf ya, aku izin turun ya. Terima kasih Bunda, terima kasih host. Ya, Siap. semua. Thank you. Selamat malam. Thank you for your coming. Jadi Bunda USA, tolong injilkan dulu Bang Toib ini. Gimana ini dia? Masih juga tersendiri. I'm listening. Langsung dikasih ketawa yang menyeringai. I'm listening, bukan I'm listening Bang Toib. I'm listening. Iya, listening. Oke. Itu enak kali ketawanya. Baik, kita akan lihat teman-teman. Tadi dikatakan ada juga orang lain mengatakan bahasa nggak masalah. Itu orang yang kurang pengetahuannya. Untuk orang yang berpengetahuan, sadarilah bahwa untuk menulis suatu buku dia harus menulis dalam bahasa. Mau pakai bahasa apa saja sekali lagi, mau bahasa manapun silahkan. Kalau tadi dikatakan oleh Bang Nelson menjawab, itu Quran itu ditulis dalam terjemah bahasa Indonesia, tulisannya itu bahasa dari mana diambil? Katanya ya, saya jawab, itu Roman. Nomor 2, satu udah terjawab Alkitab. Yang kedua, apa itu Roman letter? Itu huruf Romawi. Roman letter. Ada yang mengatakan Yunani, oke lah. Ada yang bilang Latin, oke lah. Yang tua, huruf Latin. Huruf Latin. Pertanyaan, apakah ketika Quran diterjemahkan menggunakan abjad Latin, lalu para penerjemahnya memakai terminologi religius dari bahasa Latin ke dalam bahasa Indonesia? Tidak ada. Tidak ada theos, tidak ada apostolos, tidak ada. Bang Taufik, tolong di-mute Bang Taufik. Bang Taufik. Iya bang. Oke, siap. Thank you Bang, di-mute Bang. Host, saya tinggal bentar buat kopi. Asik nih. Buat. Yang baik. Arabica boleh, Robusta boleh, nggih? Tidak pernah memasukkan apostolos. Tetap memakai nabi. Yes, Apostolos nggak pernah. Kurir apostolos. Ternyata dalam bahasa Yunani sendiri, Di Bible apostolos. udah ditulis rasul itu ya Bunda ya. Iya, padahal ini aslinya berdasarkan akar kata dalam bahasa Yunani. Ini artinya itu kalau dalam budaya orang Roma kala itu, orang yang budak pencuci kaki di depan pintu orang Romawi itu disebut apostolos. Budak ini secara antropologi, ya bukan secara teologis ya. Secara antropologi budaya orang Romawi, budak pencuci kaki di depan pintu. Wow. Nah, That is mean a Ya. slave. yes, Wow. yang kerjanya mencuci kaki, kan ada banyak budak tuh. Untuk budak yang mencuci kaki di depan pintu, mencuci kaki orang Romawi, di depan pintu. Masih ingat budaya di rumah-rumah panggung? Kalau mau masuk rumah tersedia air depan pintu. Ingat film Midun yang membuat nama Desi Ratnasari menjadi terkenal? Lupa judulnya. Midun and Siti Nurbaya. Sengsara. Sembara membawa nikmat. Oh iya. Sengsara membawa nikmat. Satu lagi film Siti Nurbaya. Tersedia suatu kendi pencuci kaki. Itu di kampung saya syutingnya tuh Bun, si Midun itu. Oh iya, Masya Allah. Wow. Nah, itu disebut apostolos. Spesial budak pencuci kaki orang Romawi di depan pintu. Pencuci kaki orang Romawi di mana? Nyucinya di mana? Di depan pintu. Jadi ada budak nungguin depan pintu tuh. Wah, majikannya akan pulang. Maka dialah yang mencucikan kakinya di depan panto, kata orang Sunda teh. Panto. Bahasa Indonesia pintu.
Nah, itu teman-teman, secara antropologi budaya. Ini diambil ke dalam khasanah teologis untuk diberikan kepada kurir. Karena budak ini selalu standby di depan pintu, ada berita apa-apa, dia yang suruh pergi untuk memberitakan, membawa berita dari majikannya. Dia standby-nya di depan pintu. Namanya apostolos. Masya Allah, takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum dulu semua ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, bagaimana Bunda? Sehat Bunda? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Bunda ya. Kemarin sakit di 7 pekan tidak masuk TikTok. Wow. Iya, jalan-jalan lah ke Kalimantan Bunda. Insya Allah Abangda. Ini Bunda sudah ditawari seorang akhi. Beliau adalah doktor. Dia bilang begini, Bunda, kalau Bunda pulang ke Indonesia, tolong tinggal dulu di Makassar beberapa tahun. Kami orang Bugis butuh ilmu Al-Quran dari Bunda. Masya Allah, Bunda merinding. Masya Allah. Ya Allah, Lanjut, seorang Bunda, dokter. Beliau bilang begitu. Itu ahli bahasa Arab. Dokter gelarnya. Dia bilang, kami butuh ilmu keajaiban Al-Quran yang Bunda bawakan ini. Tolong sebarkan dengan pusat kota Bugis. Jadi Bunda sudah ditunggu di Makassar untuk menjadi pusat keajaiban layout Al-Quran. Bunda boleh ke kota manapun Bun, tapi pusatnya di Makassar dulu Bun, beberapa tahun Bun, biar mengakar di Makassar. Kami walaupun ada preman di Makassar, kalau ngomong Quran cintanya luar biasa Bun. Preman memang preman, orang Bugis tidak terkalahkan. Tunjuk tangan ke langit langsung keluar ilmunya. Tapi kalau cinta Al-Quran luar biasa. Nah ini Bang Salome secara antropologi ya. Sekali lagi ini kajian antropologi, artinya asal usul budaya. Kapan orang Romawi dicuci kakinya di depan pintu? Siapa yang mencucinya? Nah menurut kultur Romawi kala itu pencucinya adalah budak yang disebut apostolos. Tugas apostolos ini karena dia harus standby di depan pintu, di samping mencuci kaki sang majikan, tiap majikan punya suatu berita, antarkan ini kepada sekretaris senat. Siap, maka dia mengantarkannya. Itulah dia, budak pencuci kaki di depan pintu. Itu dari mana Bunda? Dari Yahudi, Farisi, Saduki, atau dari orang Romawi? Orang Romawi Abangda. Oh, Romawi juga, oke. Bukan, kalau budak ini justru dari orang-orang, maaf, Israel. Oh ya, Yahudi berarti ya, dari Farisi atau Saduki ya? Farisi atau Saduki, betul. Cuman Farisi kan tingkat tingginya, Saduki kan tingkat tingginya. Ini yang kerucut-kerucut. Makanya orang Yahudi, orang Israel nggak pernah mau pakai ini. Karena tahu mereka diginiin dulunya. Astagfirullahaladzim. Berarti Bunda, bagaimana itu kisahnya bisa menjadi kisah para rasul tulisan itu? Mantap, ini pertanyaan mantap. Betul. Jadi act ini yang kita buka, ini artinya bertindak. Di Indonesia jadi apa teman-teman? KPR. Ya, nggak tahu kok jadi lari ke situ. Heran juga ya. Oke, kita lihat. Kita buka pasal 5. Holy Ghost ya, nggak ada Holy Kudus Holy, nggak ada. Itu hantu suci. Dan mereka and they receive, dan mereka telah menerima the Holy Ghost, menerima hantu suci. Nah, itu teman-teman. Jadi maaf teman kalau Bunda membahas, teman-teman tidak akan dapat yang Bunda bahas ini di dunia lain. Bu, saya mau bertanya nih, Bu. Saya mau bertanya nih, Bu. Saya setiap nonton film-film barat itu, kalau ada di frame-nya itu, di scene-nya itu, dia agak kaget, pasti menyebutkan itu Holy Ghost gitu. Itu kenapa, Bun? Ini betul. Karena mereka menyadari bahwa menurut Matt Baker, ini adalah
Angel Gabriel. Ya, ya betul. Ya. Jadi ada beberapa yang masih sangat konservatif, tidak mengikuti King James Version. Mereka masih percaya Holy Ghost itu adalah Angel Gabriel. Tapi arus utama terpengaruh kepada Trinitas. Ini adalah aspek ketiga dari ketuhanan. Jadi tidak semua kekristenan, mereka yang sekali lagi masih konservatif. Bahkan mereka yang konservatif ini itu pernah merasakan perintah Jumat. Teman-teman tidak tahu, saya bukain. Di Amerika, orang Katolik di Amerika dahulu kala, boleh nih, siap nih mendengarkan Bang Kapa Ibrahim, siap nggak nih? Takutnya pingsan. Udah Bun, siap Bun, saya tahu itu Bun. Lanjutkan Bun, edukasi sama mereka Bun. One by one Bun, tadi yang kisah para rasul. For the first. Oh iya, one by one, siap. Bang editor receh, ini teman-teman pecinta Al-Quran pada muncul nih. Biasa tengah malam Bunda suka membuka Al-Quran. Ya, kita lanjutkan ya. Nah, Abang Da, kita buka kisah para. Nih, jangan marah, jangan marah. Nanti Abang buka sendiri di Google, kisah para Rasul pasal 5. Bunda menyatakan, karena ini ditulis tahun 122 tahun yang lalu, tahun 1900. Nah, ini kan chapter 6-nya di sini nih. Oh no. Ini kan berarti belum chapter 6, masih chapter 5. Tapi judulnya Acts 6. Acts chapter 6. Padahal ini belum chapter 6. Dari mana yang mereka tahu cara begono? Dari Al-Quran. Tuh, ini surat Hud sama surat Yunus. Buka mushaf 15 baris. Ya, barisnya 15, itu standar utama ya. Buka, nanti akan ketemu akhir surat Yunus, ketemu sama awal surat Hud. This is chapter number 10, chapter 11. Yuk kita lihat judulnya. Lihat judulnya, siap. Ini tahun 600. Tahun 600-an Masehi. Yang ini. Ya, surah Hud. Loh, nggak surah Yunus. Tapi yang baru. The present time. Ini adalah nubuatan. Nubuatan kepada teman-teman Kristiani di Indonesia. Ternyata Bible saja mengikuti Al-Quran. Ketika chapter yang lama itu cuma sedikit, maka judulnya nggak laku pakai yang judul lama. Gitu. Cuma sedikit ayatnya kan. Sementara judul baru ini chapter 11, judulnya langsung surah Hud 11. Ini Jonah, yang ini Jonah. This is not Hud, this is chapter of Jonah. Surah Yunus, suratun Yunus. Yang ini surah Hud. Yuk, yang dipakai present time. Yang new. Kita lihat tuh. Ada hal Bible gaya kolom, tapi mengikuti Al-Quran. Chapter 6-nya di ono, belum ada chapter 6. Judulnya apa teman-teman? Yang new atau yang old? Present time. Yang present time chapter 6. Itulah surat Hud sama surat Yunus. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Ya, terima kasih Mbak Evos. Ya, kita lihat sekarang. Tolong dibaca teman-teman. Bacakan Abang Da. Baca Mas. The God of. Can you more zoom that itu Bible? More the class. The God of our fathers. Iya, Tuhan dari nenek moyang, bapak-bapak nenek moyang kita. Raise it up. What is Jesus? Whom you what is? It's not. Ini bahasa Inggris kuno, artinya Anda, kalian. Yeah, I know. Slew itu artinya bentuk past tense dari slaughter. Jadi dibantai.
Hang out. Hanged. Hanging on a tree pada sebuah pohon. Nah, dan Bapak Tuhan dari bapak-bapak nenek moyang kita 250 Yesus. Teman-teman telah membangkitkan Yesus. Jadi Yesus nggak bisa bangkit sendiri, dibangkitkan oleh Tuhan dari bapak-bapak nenek moyang kami. Wow. Tuhan, the God of our fathers, raised up Jesus, whom ye slew and hanged on a tree. Tuhan dari bapak-bapak kami Yang tergantung kepada telah sebuah pohon. membangkitkan Yesus yang mana telah dibantai, kalian bantai, dan telah digantung di atas sebuah pohon. Yang mana salib? Nah, salibnya mana ini, coba buka. Faktanya yang jemurannya kok nggak ada tertulis di situ. Nah, itu abangku. Tolong Bang Theodor sama yang bisa buka kamera atau tanya Google deh. Kalau dalam sabda bunyinya apa? KPR 5 nomor 30. Coba bunyinya apa? Bisa dibacain. Bunda nggak punya Bible Indonesia. KPR 5. KPR Kisah Para Rasul 5. Oke. Pas ya. Nomor 30. Pasti masih punya Bible. Ya, I get it. Baca ya, baca gitu. Teman-teman yang lain siap untuk membacakan KPR 10 nomor 39. Nah, babnya Nomor naik 39. Oke. Tunggu, Dan jangan kami salah ada. dulu. Yang ini dulu, 30 dulu. KPR 5 nomor 30. KPR 5 30. Oke, what minute? Mohon Kang Saha aing. Mohon. Sekedik helak. No, number 30. Yes. Number 30. Oke. Pembacaan Dimulai. Bible edisi Indonesia. Silakan. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Nah, salib ya. Kayu salib ya. Aduh. Kayu dengan pohon berbeda ya. Beda lah. Salib sama pohon beda dong. Salib itu bahasa Arab. Bahasa Al-Quran. Wa ma solabu. Salibu tolabu. Dor. Ya, betul. Kalau di dalam kekristenan kita pakai Bible yang baru. Bahkan begini ya Bunda, di sini di ayat 31 ya kan, di sini bahkan kalau dirunut dijelaskan kembali, dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Berarti ke juru selamatan Yesus Kristus itu demi bangsa Israel, not for you all. Oh iya, Abang Da, demi bangsa Israel. Sejak kapan? Sejak kapan suku di Indonesia suku Batak? Suku apalagi Bang Kapak? Bang Kapaknya dari Batak, Bunda suku Manado. Lalu, nah dicampur. Bunda ini 4 suku campuran, Manado, Jogja, Minangkabau, Sunda. Enggak Minangkabau, enggak Sunda, enggak mana lagi? Sunda ya, Manado. Berarti Ya, enggak. lepas juga Kalimantan ya Bunda ya. Lepas karena ini sudah jelas ya, kita tahu kisah para rasul ini adalah ulik-ulikan buatan tangan cinta dan kasih sayang dari Paulus. Jika saudara Kristen menentang, tidak mempercayai Paulus, berarti Anda harus buang Bible. Nah iya abangku, begitu kan? Jadi kalau ternyata tidak akan ada kekristenan tanpa penyaliban, nanti dulu sebelum Bible Anda muncul, mestinya tidak ada kekristenan kecuali Yesusnya kiwir-kiwir digantung di pohon. Theodor, bahasa Inggrisnya salib apa? Cross.
Harusnya begitu kalian pakai yang simpang 4 itu, simpang 4 manja itu. Kayu. Iya, kayu silang. Yes, cross. Salibu. Kalau salibu itu diplagiatkan ke dalam Alkitab mereka, salib. Enggak bisa, itu dari Al-Quran surah Al-Imran. Masalabuhu, qataluhu. Tidak mereka membunuhnya, tidak mereka menyalibnya. Nah ini. Kalau salibu rujukannya ke Aramaik ya. Kalau nggak salah itu Bang Alek apa ke Aramaik Ya, selibur, ya. Salibu. Itu beda lagi pemahamannya. Aramaik dan Arab itu kan berdekatan. Aramaik itu pemahamannya beda lagi, itu bukan simpang 4 itu, bukan cross. Baca deh. Nah, kalau dalam Aramaik, salib itu artinya, tolong, dengarkan baik-baik. Arti salibu, kalau dari bahasa Aramaik, dan dari Al-Quran, salib, solaba, salibu, sama. Adalah pembunuhan orang dengan dipatahkan tulang lututnya, kemudian dengan begitu, maka mengalirlah apanya? Mengalirlah sumsum tulang belakangnya, ditampung sumsum tulang belakangnya. Begitu menyiksa orang di salibu. Begino, begini. Gimana sih? Begino. Begono. Begino. Jadi tolong dipahami ya untuk teman-teman Oten, bahwanya salib itu bukan hukum dari hukum orang Yahudi. Itu hukum dari Romawi. Harus dipahami sampai sekarang. Makanya dilihat, betul Bang Kapa Ibrahim, orang-orang yang dihukum salib oleh Romawi itu lututnya ditekuk. Yes, betul. Ditekuk, coba lihat. Lututnya ditekuk, dipatahin. Cekrek, patahlah tulangnya. Sehingga mengalirlah, itu upaya terjadi namanya penekanan, penekanan ke dalam pembuluh darah, termasuk berefek kepada sumsum tulang belakang. Turunlah, lalu diketoklah lutut itu. Kemudian kalau di dunia medis itu namanya fraktur terbuka. Ya, itu perihnya bukan kepalang, itu penyiksaan tingkat tinggi. Tapi teman-teman, dari sisi kedurjanaan, coba dijawab, ada nggak kedurjanaan, kesadisan selain mengangkat kepala Nabi Yahya, ditaruh di atas nampan, dibawa digiring ke dalam balai rung istana untuk menjadi mahar perkawinan kaisar? Mana yang lebih durjana, yang lebih sadis? Jawab. Apakah ada narasi di dalam Bible bahwa baginda Nabi Yahya, Yohanes Sang Pembaptis, menghapuskan dosa? Lebih berdarah-darah, bertetesan darah, penggal kepala Yohanes. Parah itu, Bu. Wih, tidak ada yang lebih parah daripada dipenggalnya kepala Yohanes. Seharusnya kalau tingkat penderitaannya tingkat tinggi adalah Yohanes Sang Pembaptis. Takbir, Allahu Akbar. Sama kayak Paulus itu, tapi Paulus itu ya begitulah. Ini kan bicara data berdasarkan apa yang ada dalam Bible mereka sendiri, serta yang memang dicantumkan dari kurun ke kurun di tiap kerajaan di daratan Israel, Palestina. Tapi yang kalau zaman sekarang, Bun, terasa yang lebih perih itu hukuman dari mantan, Bun. Masya Allah, ini seru juga nih Bang Kapa, ini ternyata pandai berdramatisasi mantan nih. Teman lu nih memang harus pandai begini, Bos. Biasa Bunda, Bang Kapak itu penguasa dunia hermatik dia. Ternyata dunia permantanan. Semoga
Allah mengampuni mantan, salah, Allah mengampuni Bang Kapa Ibrahim juga mantannya. Semoga Allah mendatangkan pengganti yang sangat baik. Amin. Amin amin. Oke teman-teman, kita iklan sebentar ya untuk teman-teman di bawah yang sangat baik ataupun pura-pura baik, serta manusia yang beriman, juga manusia yang masih mencari keimanan. Kapa Ibrahim berfirman kesekian kalinya, pasal live on one ID 05 pasal 1 ayat 1 dibantu tetep layar ya guys sampai 100, sampai pecahin itu layar, dan follow akun host, narasumber dan moderator Kapa Ibrahim. 100.000 ya. Yuk sama-sama 100.000 target kita insyaallah. Tanpa debat pakai urat, tanpa hujat menghujat, tanpa ajaran sesat, cukup bermanfaat dan selalu untuk diingat. One Abi 05, dakwah inspiratif, tidak mengenal kontradiktif dan pastinya bukan provokatif. Selamat datang di kebenaran. Terima gaji. Silakan Bu, lanjut. Terima gaji. Asal jangan sampai meninggoy teman-teman ya. Jangan sampai meninggoy di tempat. Lanjutkan ya. Meninggal itu apa, Bunda? Teman. Meninggal. Bun. Oh, ya Bun. Soalnya TikTok ini, Bunda nanti mau buka sesuatu, tolong bacanya jangan seperti itu. Bunda tunjukkan caranya. Ada rumus kimia yang baru. Cara baca. Kita lanjut. Kita masih KPR, naik pasalnya ke pasal 10. Ini kan pasal 5 nih. Nomor 30. Ya. Sekarang pasalnya 10. Naik juga nih nomornya. Naikkan lagi like-nya, naikkan lagi tap-tapnya, naikkan lagi dukungannya. Jalan benar lurus, Bunda semangkut dari daratan bumi Allah Amerika yang insya Allah sebentar lagi akan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Takbir. Allah Akbar. Iya, masa 313 Rasul sudah dikirimkan ke muka bumi, 124.000 Nabi, nggak bisa untuk menyadarkan rakyat Amerika yang udah ninggalin gerejanya aja, yang masih ke gereja biarin aja. Emang gue pikirin, betul nggak? That's right. Iya, Bang Hendar Uno. Mari kita lanjutkan. Naik pasal 10. Number 41. Yeah. Oke, bentar Bun. 39. Bentar Bun, sebentar saya potong ya. Bentar Bun ya. Bagi teman-teman yang Kristiani, Katolik, Advent, Pentakosta, bahwa Tritunggal, Oten boleh masuk, yang Pagani pun juga boleh. Silakan, naikkan. Minta pengajuan naik kepada host ya. Lanjut Bunda, aku sayang. I get it what the Bunda means. I get it what the Bunda means. Oke. Bunda mean mama. Oke. Ibu. Nah, chapter 10 ayat 39. Aduh. Coba kita bedakan, tadi ada kata rise up. Jadi yang namanya rise up dalam bahasa Inggris, ini kasih tahu nih. Membangkit tapi diangkat ke atas. Yes. Oke. Diangkat ke atas. Rise up. You raise me up. Nah, betul. Jadi rise up, angkat ke atas. Maaf, agama mana, kitab suci mana yang menyatakan Kanjeng Nabi Yesus memang diangkat ke atas selain Al-Quran? Takbir. Bible membuktikannya. Allah Akbar. Bible tua. Rise up. Ini bahasa Inggris lama, bahasa Inggris kuno. Nah, when I am down to my soul, so with me, when I am and my heart burdens me, and I am still afraid. Aku ingat kapal yang tenggelam di es itu Bun, nyanyi. Sudahkah kalian melihat? Sudahkah teman-teman melihat itu ada bahasa diangkat dalam artian diselamatkan ya. Diangkat ke atas. Tolong diangkat ke atas. Raise up, bukan bangkit saja. Kalau bangkit itu raise. Tapi kalau pakai up, udah bangkit lalu diangkat. Jadi kebangkitan yang dibangkitkan dan diangkat, maka raise up. You raise
So I can stand on mountain. You raise me more than I can be. And I am so when I am on your shore. Sudah jelas ya guys ya, kebenaran ya, More than I can be. Mantas jemaat gereja Emmanuel di Pekanbaru dan pindah ke gereja Pantekosta di Jalan Rintis. Ya Allah Bapa Sang Pencipta. Kumpul semua ini, Masya Allah. Oke, selamat malam. Kita sambut dulu teman-teman yang baru bergabung ya. Di sini ada Berserah Diri, juga Bang Excelmo, Taufik apa di Barcelona ya. Silakan Bang Excelmo. Bang Wanwan coba sih buka open mic kamera dulu sebentar. Ya, bentar Tio. Perkenalkan diri Bang Excelmo, Bang Berserah Diri ya, udah bareng Bang Taufik kita sudah tahu ya. Silakan Bang Excelmo, dari mana? Apa kabar Bang Excelmo? Selamat malam semua. Oke, selamat malam. Malam Bang Excelmo. Oke, kalau mau bertanya ya. Sampaikan Bang Excelmo. Ada yang mau ditanya, mau disampaikan paparannya ataupun narasinya silakan. Lanjut. Kayaknya seru ya. Iya, Bang. Mau tanya? Nah, dekatkan handsetnya Bang, kurang dengar Bang. Saya seru sekali ya. Sampai ditertawakan, dibuatkan lagu ini. Iya Bang, karena kebenaran itu adalah hal yang pahit Bang sebenarnya. Silakan Abang tanya aja. Abangku membuktikan bahwa saya memang dulu itu adalah mantan dari pengikut jemaat gereja Emmanuel abangku tahun 70-an ya. Kemudian harus pindah karena papi kami membawa kami pindah ke Pantai Kosta di Tanjung Ru, daerah Rintis, Pekanbaru. Dekat dekat Hang Tua ya? Ya, Hang Tua ke paling bawah sebelum ke Sungai Siak itu ada jalan ke atas. Itu namanya dekat dengan dealer Toyota pertama di Pekanbaru. Oh iya, milik sama. Pak Beni Ingkiriwang. Itu jalan Tanjung Ru. Betul Bun, saya 8 tahun di Pekanbaru Bun. Di sini kita meluruskan. Masya Allah. Saya juga orang Pekanbaru masalahnya, kan lahirnya di Riau, cuman berlang-lang buana mencari cinta, namun cinta itu menyakitkan bagi diri saya, makanya saya lebih bagus dihukum Tuhan. Apa kita orang mau bertanya sama Bunda? Silakan abangku. Boleh. Tanya. Apakah dengan Teo mau melihat apa jadi masalah? Kenapa Bang? Ulangi Bang. Abang agak ini. Agak storing banget ya. Iya. Dan lama Bunda itu memiliki masalah atau gimana? Ulangi Bang. Gak dengar Bang. Oh, apakah Bunda yang lama itu bermasalah? Kalau itu Bunda nggak tahu ya abangku. Bunda menjaga toleransi antar umat beragama. Bunda nggak mau menyatakan, oh itu gereja Emmanuel, oh kemudian gereja Pantekosta bermasalah. Bunda nggak mau. Bunda hanya ingin menyatakan ayah kami yang bermasalah. Ya, oke. Karena Bunda tidak ingin merusak toleransi. Kalau kita tidak bicara tentang gereja, ya jangan bicara gereja. Tapi lebih kepada personnya. Papi kami memang memaksa kami ke gereja, pindah pun kami dipaksa pindah. Kalau kami ketahuan bergaul dengan teman-teman muslim di sekitar rumah kami, maka kami disiksa. Bahkan ketika kami menerima daging korban, orang mengantarkan daging korban ke rumah kami, Bun, kami jangan lagi disiksa. Bun nangis lagi ya. Gua udah dengar kisah Bunda ini 3 kali nangis, gak enak dengarnya. Aduh. Sedih gua dengar kisah Bunda. Bunda, Iya. Kisah Bunda ini benar. Excel yang jelas Bunda itu membacakan Bible ya, yang lama gitu loh. Ya, sebentar dulu dong. Ilmunya begitu. Bunda bentar ya. Bunda, apakah poinnya nanti di kisah para rasul Bunda sepakat nggak dengan apa yang saya sudah pernah bahas di sini nih? Ini poin saya. Iya. Oke, bentar Excel mau nanya dulu Bang Teo. Oke. Ya, saya dulu. Jadi
apakah yang Bunda tunjukkan sekarang itu menjamin keasliannya itu? Aduh, mampus kita. Bunda pegang sekarang ini. Bunda, kamera itu membantu ainul yakin namanya. Artinya the proof by your eyes. Maka saya buka kamera supaya jangan dikira kemarin Metatron menuduh Bunda katanya itu bohong, hanya menunjukkan kulitnya saja. Dia melihat di TikTok, di YouTube, orang menunjukkan kulitnya Bible, isinya bukan Bible. Sekarang saya bukakan, ini dari lembaga yang resmi di Amerika. Halaman depan aja. Oh siap. Halaman depan. Terus buka lagi, buka lagi, buka lagi, terus, coba. Ini sampai letternya ditulis dalam. Ditutup dulu kamera sinyal aku. Iya, oke, tutup dulu Bang Maulana. Ya baik. Ini nampak sampai ini fontnya apa itu ditulis Bang, saking detailnya fontnya font apa itu ditulis dalam tipe besar font Octavo. Ini 122 tahun yang lalu, hari ini masih ada ini. Bunda ke kanan bawah. Kanan bawah. Ah tuh. Perjanjian baru ya. Sekarang ke belakang, halaman terakhir. Ini tinta merah in red. Oke, dia minta halaman terakhir Bunda. Kurang jelas suara dia. Halaman terakhir. Ya, yang paling akhir. Belakang. Dulu tahunnya dulu lah. Oke, Pertama mendapatkan lisensi dari negara Amerika atau copyright pertama kali dari kota New York City tahun 1901. Nah, siapa yang mengajukan? Louis Clopes. Ya. Wah, itu sudah lama sekali loh itu penerjemahan ini. Iya. Ini sinopsisnya. Ada sinopsisnya. Old Testament itu apa? Buku. Ini the books. Jadi kalau tadi Bang Tom Chris mengatakan bukan books, memang ini the books. Banyak buku of the Bible. Jadi sinopsis dari banyak buku pada Bible atau buku-buku pada Bible. Jadi banyak bukunya. Yang justru lebih valid ini ya Bunda ya daripada KJV ya kalau saya lihat. Oh iya, datanya sangat dibuat sangat daripada KJV dari King James. Ya. Oke, coba lihat yang terakhir Bunda, halaman terakhir katanya. Oh yang terakhir ya. Baik, langsung lihat kan. Ini terakhir, ini ada concordance, ada kamus Bible. Yang terakhir ini di sini nih. Nah ini. Nah, nanti terguncang Bapak kalau saya bukakan halaman terakhirnya. Banyak lukisan. Ini History Channel ini History Channel. Bible merangkap History Channel. Jadi banyak gambar-gambar. Oke, Excel, dengar aja ya. Nanti pasti tujuanmu itu yang diminta pasti dikasih sama Bunda. Dengar saja. Ya, baik. Jadi ini ada pembuktian bagaimana situasi sekitar Yerusalem dan Bethlehem atau dalam bahasa dulunya ketika Umar bin Khattab datang menundukkan Yerusalem, maka daerah ini dikatakan Bait Lahim. Sampailah sekarang Bethlehem. Itu juga sesuai dengan bahasa Hebrew Bait Lahim. Lahem itu artinya lahim, artinya lembut. Bunda, yang paling terakhir Bunda, halaman yang paling terakhir. Abangku. Ecel, ini edukasi buat kita semua ya. Kamu sabar, kalau nggak sabar keluarnya ya. Sabar. Kamu diam karena saya. Woi, kau siapa? Kau kalau naik sopan kau, beradab kau sedikit.
Bukan untuk kau aja di sini. Di sini 300 orang mau beredukasi. Ya, kau diam, kau yang diam. Kalau bertanya kau jangan begini opini. Nah, ya, santai, tenang. Ya, nanti juga bakalan diperlihatkan terakhirnya Bang. Santai aja, biar mereka yang belum pernah melihat bisa melihat begitu loh Bang. Edukasi. Bukan kau saja yang mau lihat ini, bukan kau saja yang mau lihat. Iya, saya juga punya, Pak. Makanya Saya juga pengen tahu. Excel, diam dulu. Banyak orang yang pengen tahu tuh Bang Excel. Nah, ini naskah Torah yang lama ditulis dalam bentuk gulungan. Ini bahasanya bukanlah bahasa yang sekarang, tapi ini Samaritan Pentateuch. Samaritan itu berada di utara dalam dunia kalangan bangsa Israel ketika terbagi dua dalam masa namanya dual monarki. Itu di utara daerah Samaritan, sementara bagian ini dikatakan tanah Israel. Adapun bagian selatan disebut tanah Judah. Samaritan disebut Israel. Mereka cenderung mengikuti Musa alaihissalam. Bagian utara. Torah mereka berbeda, atau Bible Old Testament mereka berbeda. Yang bagian bawah dekat arah ke Palestina, tempat Galilea, tempat baginda Yesus alaihissalam, itu untuk daerah bawah itu namanya daerah selatan, disebut daratannya orang Judah. Mereka melandaskan apa yang mereka lakukan berdasarkan garis The Patriot, maksudnya keturunan Ibrahim. Jadi kalau ada orang mengatakan patriot, asal mulanya perkataan The Patriarch. Patriarch itu adalah anak keturunan Ibrahim. Jadi Israel bagian selatan, akhirnya dua kerajaan ini menulis sendiri Torah mereka dengan ciri khas sendiri. Mereka yang berada di utara merasa lebih berhak karena bergaris kepada the Moses. Itu sebabnya menurut para sejarawan Bible, semua kisah para nabi di dalam Bible, di mana kebanyakan ditulis oleh orang-orang Samaritan, itu mengandalkan anak nomor 2, bukan anak nomor 1. Sementara di selatan mengatakan hukum Yahudi itu dari mereka adalah untuk anak nomor 1. Sebab the Moses bukan anak pertama. Ia yang tinggal di istana Fir'aun anak kedua. Lalu Ishak dan Yakub, Ismail, ya Ishak anak kedua. Jadi memang disengaja oleh pihak kaum Yahudi utara, Israel bagian utara, tanah Israel, the land of Israel, untuk mengangkat anak kedua. Kenapa? Karena Moses anak kedua. Lalu ditolaklah Ismail karena Ismail bukan anak kedua. Ishak anak kedua. Begitu pula dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ada pengkondisian dalam penulisan sejarah The Moses menurut kaum utara serba nomor 2. Bagi Islam, ya terserah mau nomor 1, nomor 2, asal itu memang asli ya silahkan. Tapi ternyata tidak demikian. Ketika grammar Nahwu Saraf Al-Quran berhasil ditulis antara abad ke-8 dan ke-9 Masehi, orang-orang Israel, orang-orang Yahudi langsung berlomba-lomba menuliskan tata bahasa Ibrani. Itu sebabnya bahasa Ibrani dikenal sebagai bahasa yang punah. Kenapa punah? Sebab selama 400 tahun dijajah oleh orang-orang Koptik Mesir, mereka tidak bisa dan banyak yang lupa bahasa Ibrani. Sekarang kita menunggu para sarjana di dunia barat sedang meneliti. Ada yang menganalisa, disinyalir tidak ada Torah dalam bahasa Hebrew
atau Ibrani. Yang ada adalah bahasa Mesir Koptik. Sebab orang-orangnya Nabi Musa sudah tidak tahu berbahasa Ibrani. 400 tahun berlalu. Itu teman-teman. Seperti orang Belanda yang tinggal di Indonesia beratus tahun. Saya kenal dulu sewaktu belum ke Amerika, bekerja di Denpasar, di Bali. Jadi Bunda tinggal di Bali, Denpasar. Itu orangnya pandai basa Jawa, nggak bisa bahasa Indonesia. Contoh juga orang Indonesia di Suriname nggak bisa bahasa Melayu. Indonesia bisanya bahasa Jawa. Karena setelah berganti generasi beratus tahun lupa bahasa nenek moyangnya. Itu sebabnya menurut analisa kita tunggu nih nanti dorongnya bagaimana. Menurut analisa mereka, mengapa katanya Bible diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, tetapi naskah Ibraninya nggak ada sampai sekarang. Karena memang menurut mereka sesungguhnya memang tidak ada. Demikian barangkali. Kita lanjutkan. Ini Ramses II, King of Egypt, ketika Musa menjadi anak angkat beliau. Musa kecil menjadi anak angkat. Bunda. Ya. Ya, gimana? Suaranya nggak ada. Suaranya nggak ada. Host. Oh, mau ngambil gambar ini silakan. Ambil nih nanti buat profil akun teman-teman nih. Oke. Jauhkan dikit, Bun. Jauhkan dikit. Oh, gini ya. Gini ya. Ramses II. Enggak, enggak ini nanti sama TikTok? Enggak apa-apa. Kan Bunda mengizinkan. Ini kan buku Bunda. Oke, lanjut, Bun. Ini zaman Musa ya, Bunda ya. Oh iya, Ramses II. Ramses ada banyak. Ini Ramses II. Iya. Ini Fir'aun di kalimat menjaga